Baik, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi di dalam mata kuliah desain web yang pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan pemrosesan data ya. Pemrosesan data dalam formulir elektronik menggunakan Adobe Reader ya. Nah, nanti di dalam proses data di sini kita itu membutuhkan satu dokumen proses ya. Satu dokumen proses yang bertipe dokumen PHP. Nah, nanti di dalam materi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang dokumen proses PHP-nya itu ya, untuk melakukan processing di dalam pengaturan proses data untuk formnya ya. Nah, seperti kita sudah saksikan sama-sama pada beberapa waktu yang lalu, itu tentang pembuatan formnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa melakukan dari objek form ya. Pembuatannya kita bisa lakukan dari objek form, yang mana sebelum kita masukkan objek formnya harus ditambahkan area form ya, area form untuk melakukan processing. Nah, area form ini fungsinya di pertemuan kali ini akan saya tunjukkan nanti. Jadi setiap kita mengisi data, misalkan di sini Andi Prakasa ya. Kemudian emailnya andi@stekom ya. Kemudian jenis kelaminnya pria, gendernya pria, pendidikannya diploma, film, sama sport. Nah, di sini nanti ketika disubmit itu tidak ada proses apapun ya, karena dia tidak mempunyai satu dokumen untuk memproses ya. Nah, di sini kita perlu dokumen untuk memproses supaya data yang diisikan ini paling tidak bisa ditampilkan di dalam layar ya. Kalau yang lebih kompleks bisa disimpan, bisa dipanggil lagi, bisa dihapus ya, bisa diedit. Nah, itu untuk yang lebih kompleks perintahnya ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba untuk menyimpan data ini untuk ditampilkan, tidak disimpan ya, mengambil data ini untuk ditampilkan di dalam layar ya. Jadi prosesnya tidak terlalu panjang ya. Ini. Nah, setelah kita submit ini nggak ada apa-apa ya, di sini nggak ada apa-apa, ini perintahannya nggak bisa jalan ya. Karena apa? Karena ya nggak bisa atau belum dilakukan proses pengaturan ya. Nah, untuk melakukan proses pengaturan, yang pertama di sini nanti kita tinggal membuka Adobe Reader ya. Setelah kita buka Adobe Reader, kemudian kita tinggal buat dokumen baru. Kemudian kita pilih dokumen PHP ya. Karena di sini kita pengen memproses data ya. Proses data nggak bisa pakai HTML. HTML di sini hanya untuk dokumen-dokumen statik ya. Jadi statik dokumen yang tidak bisa melakukan proses. Jadi kita menggunakan dokumen PHP ya, atau JSP Java ya, atau ASP juga bisa ya. Nah, di sini saya pilih yang PHP karena PHP lebih universal ya, lebih umum. Kalau sudah saya klik create, nanti akan tampil dokumennya seperti yang ada di dalam dokumen HTML, tapi perbedaannya ketika kita masuk ke kode, kemudian saya tambahkan di dalam body ya. Saya tambahkan di dalam body perintah PHP. Maka nanti di sini akan tampil tag PHP berwarna merah ya. Ini perbedaannya. Ya, kalau dokumen HTML biasa tidak. Dokumen HTML biasa ini akan tetap berwarna biru karena dianggap tulisan biasa. Bukan memulai script PHP ya. Nah, jadi cirinya seperti itu. Kalau Anda membuat PHP di dalam Dreamweaver kok tampilannya nggak warna merah, itu berarti pasti keliru. Keliru saat memilih dokumen ya. Gitu. Nah, kalau sudah kita awali dengan tanda tanya PHP, ya, ini untuk membuat atau mendefinisikan perintah PHP di dalam dokumen HTML ya, atau di dalam dokumennya. Ini perintah untuk menutup PHP-nya ya. Nah, perlu Anda ketahui PHP dengan dokumen HTML ini mempunyai perbedaan ya. Jadi PHP mengenal perintah HTML kalau diberi petik. Jadi misalkan saya pengen mengetikkan BR. Nah, BR di sini harus diberi petik ya. Petik, kemudian BR ya, kemudian petik tutup. Nah, ini baru bisa ya. Baru bisa dikenal sebagai dokumen atau perintah HTML ya. Kalau tidak ada petik di dalam PHP tidak ada perintah BR ya. Sehingga tidak bisa dikenali. Ya. Kemudian kalau saya pengen menambahkan tag juga sama ya. Petik hello world ya.
Ini juga pakai petik ya. Untuk menambahkan tulisan juga harus pakai petik di dalam dokumen PHP. Ya. Jadi tidak bisa kalau tidak pakai petik. Nah, karena di sini kita pengen memproses dokumen dari formnya, maka di sini kita tinggal lihat di dalam form di situ ada objek apa saja, ya. Nah, di dalam form seperti yang tadi sudah ditampilkan, di situ sudah ada objek-objek, diantaranya adalah, mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, ini ada nama user, ya. Nanti yang disimpan itu bukan ininya, tapi nama ininya ya. Yang kita perhatikan nanti adalah nama dari objek tag field, 3D button, checkbox, ya. Ini yang kita perhatikan namanya. Nanti yang akan diproses itu, ya. Jadi kalau lupa, namanya apa ya kemarin? Nah, ini harus kita buka dulu di dalam Dreamweaver. Ya. Jadi kita buka dulu di dalam Dreamweaver untuk pengaturan objek-objeknya, ya. Jadi ini namanya apa nih? Kita klik ya. Oh, nama U. Nah, berarti nanti di sini yang dipanggil adalah nama U, ya. Itu. Jadi tinggal kita ketikkan aja ya. Echo, pasti, kemudian petik, ya. Tampilan ya misalkan ya. Tampilan data nama user. Nah, ini. Ya, jadi yang pertama saya lakukan adalah menampilkan di dalam layar. Ini echo ini adalah perintah menampilkan di dalam layar ya. Menampilkan di dalam layar teks tampilan data nama user. Ya. Nah, terus untuk mengambil data nama usernya yang diisi tadi di mana? Nah, di sini kita ketikkan ya. Titik, kemudian string. Post, ya. Petik tunggal, nama U. Nah, ini pentingnya di sini. Ya. Kalau kita keliru dalam memberikan nama, ya, keliru dalam memberikan nama, nanti datanya tidak akan tampil. Ya, bisa dipastikan datanya tidak akan tampil. Kalau keliru dalam memberikan nama, sehingga di dalam memberikan nama ini jangan sampai keliru, ya. Gitu. Kemudian di sini saya tambah tag lagi, ya. Berarti pakai petik ya. Data sudah tampil. Ya. Sesuai. Data sudah sesuai, misalkan. Titik, pasti, petik. Titik koma. Ya. Jadi ditutup dengan titik koma untuk mengakhiri perintah. Ya, ini di dalam pengaturannya. Kalau pengen menjalankan perintah apa namanya itu HTML, berarti di sini tinggal kita buat echo petik br petik titik koma, ya. Nah ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi harus seperti itu. Jadi tampilan data nama user, ya, mengambil data dari nama U. Data sudah sesuai, enter. Nah ini di dalam pengaturannya. Kemudian yang berikutnya kalau mau di copy bisa nggak apa-apa ya. Ini saya blok, Ctrl C. Nanti tinggal diganti nama fieldnya saja ya. Tampilan data email user atau email. Ya. Nah email di sini tadi namanya objek apa? Nah ini harus kita lihat. Ya. Oh email A, berarti tinggal kita buat. Email A. Data email sudah sesuai misalnya. Nah, karena di sini email ya berarti kita buat email sudah sesuai. Data nama user sudah sesuai. Ya. Ini hanya tampilan tulisan aja. Kemudian yang berikutnya ada gender.
Ya, namanya gender apa nih? Oh, RBGen. Berarti tinggal kita buat sama ya. String post tampilan data gender. Berarti ini RBGen ya. Data gender sudah selesai. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam ini nanti kita tinggal buat, kita panggil ya, kita panggil sesuai namanya. Pendidikan akhir, ini apa namanya? RB sekolah, berarti tinggal kita buat ya. Data pendidikan terakhir. RB sekolah. Kemudian data pendidikan terakhir sudah itu. Nah, ini di dalam pengaturan. Nah, ini kalau kita pengen membuat data. Ini kita simpan dulu. Jadi ini saya simpan dulu, file, save as, atau save ya, save. Namanya nanti harus diberikan PHP. Jadi misalkan, apa ini? Proses ya, data. Otomatis PHP nanti ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Kalau mau diganti ya diganti aja. Ada nggak nih PHP? Ya. Walaupun tanpa diubah itu sudah otomatis ditentukan PHP ya, tapi kalau misalkan pengen mantep, pengen marem ya tinggal diganti aja, nggak apa-apa. All dokumen ya. Save. Nah, ini sudah selesai dibuat ya. Proses data. Nah, sekarang kita tinggal mencoba ya, mencoba apakah ini bisa melakukan proses ya. Nah, untuk mencoba tidak langsung serta-merta karena dokumen HTML dan dokumen PHP-nya itu harus dikonekkan dulu ya. Jadi indeksnya di sini ada di dalam folder video 12 contoh form ya. Sedangkan data PHP-nya tadi ada di sini ya. Nah, ini proses data PHP. Ya, nah, ini harus dijadikan satu folder. Apakah ini nanti yang mau dikopikan ataukah datanya yang sudah masukkan ke sini ya. Datanya yang masukkan ke sini ya tinggal kita panggil ya. Ini tinggal kita cut atau kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam folder yang sama dengan file indeksnya, karena indeksnya ini adalah file form-nya ya. Nah, ini. Sehingga itu yang kita copy ya. Nah, kalau sudah kita kopikan filenya, kemudian kita buka file indeksnya di dalam Dreamweaver. Ya. Nah, file indeksnya ini kita buka. Ya, file utamanya ya, file formnya ini kita buka ya, file HTML-nya. Nah, di sini nanti ada kotak form. Kotak form ini harus kita pilih. Ya. Kotak form ini harus kita pilih, sehingga nanti di sini propertinya adalah properti form. Ya, taunya dari mana? Taunya dari ini ya, body form 1. Ya. Nah, ini adalah properti form. Nah, action ini harus kita ubah. Ya, harus kita ubah dengan proses data. Sehingga nanti antara dokumen HTML dengan dokumen PHP itu sudah terkoneksi ya, di sini. Nah, kemudian metodenya di sini ada dua, kita bisa pakai get, bisa pakai post ya. Di sini kita bisa pakai post dikarenakan proses dari formnya itu nanti ketika diklik tombol submit ya. Ketika diklik tombol submit, dia akan melakukan aksi ke proses data PHP. Dengan model penyetoran datanya atau penyerahan datanya ya, itu adalah posting. Ya, jadi mempost data ke dalam proses PHP. Nah, kenapa kok perlu mempost data? Karena di dalam PHP tadi ada pengambilan data dari objek-objeknya ya, nama U, email A, RB gender, RB sekolah, dan lain sebagainya.
Sehingga di dalam formnya di sini harus disesuaikan, ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini. Sudah terkoneksi, sudah, tinggal disimpan, ya. Kemudian setelah disimpan, kita tutup, ya. Menjalankannya tidak bisa secara langsung dari browser atau dari Dreamweaver, nggak bisa ya. Jadi di sini harus ada proses lagi nih. Prosesnya membutuhkan model server side, ya. Salah satunya adalah menggunakan BOS Portable. Jadi BOS Portable ini satu software yang bisa digunakan untuk mengatur supaya komputer kita itu seperti di internet, ya. Padahal sebenarnya tidak. Tapi cara kerjanya seperti di internet, ya. Jadi nanti ada pengaturan URL, ya, kemudian ada pengaturan pemanggilan data dan lain sebagainya, ya. Nah, ini BOS Portable namanya, ya. Ukurannya tidak terlalu besar, ya, jadi sekitar 61 mega saja. Jadi dalam prosesnya ini juga portable, tidak perlu diinstal, jadi cukup dijalankan, ya, dan ringan, ya. Tapi bisa langsung jadi model server side, ya. Nah itu. Nah, dua file ini antara file form dengan file prosesnya itu harus kita masukkan, ya, harus kita masukkan ke dalam folder www. Nah, ini di dalam folder ini. Ini istilahnya kita menyimpan filenya ke dalam server internet, ya, istilahnya gitu. Ya, kalau dianalogikan seperti itu. Jadi ini sini kita harus kopikan dulu ini. Ya, kita kopikan ke dalam BOS Portable, ya. Di dalam folder www, ya. Klik kanan, paste. Ya, ditimpa aja nggak apa-apa, ya. Ini karena tadi sudah ada, indeks sudah ada, ya. Nah, ini sekarang saya sudah punya nih, indeks sama proses data, ya. Nah, kalau sudah dikopikan ke dalam folder 3W atau ke dalam folder www yang ada di dalam BOS Portable, kemudian BOS Portable-nya ini kita jalankan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Nah, ini, ya, Apache is running. Apache ini untuk jembatan antara komputer klien dengan komputer server, ya. Jadi yang menghubungkan antara klien dan server, arus datanya yang mengaturnya adalah Apache. Sedangkan MySQL ini untuk database-nya, ya. Jadi untuk menyimpan database itu kita membutuhkan yang namanya MySQL, ya. Atau MariaDB, ya, bisa juga. Nah, kalau sudah ini kita elo, ya, elo access, ya. Apache elo access. Nah, kalau sudah running semua ini sudah benar, ya. Ini sudah benar. Jadi dipastikan ini hijau warnanya dan running semua. Nah, kalau sudah dijalankan ini tinggal kita minimize, jangan di close, ya, jangan di end, jangan di stop, tapi di minimize karena masih perlu prosesnya, ya. Jadi setelah kita buat formnya, kita buat prosesnya di dalam PHP, kita kopikan kedua file di dalam www, di BOS Portable-nya, kalau sudah di start untuk namanya Apache sama MySQL-nya, ya. Nah, kalau sudah kita buka browser. Nah, di dalam browser nanti tidak dipanggil lagi, ya, tapi ditulis localhost. Nah, localhost ini ibaratnya adalah tcom.ac.id, ya, kompas.com, ya, kemudian lfc.com, ya. Nah, ini ibaratnya itu ini, ya, ibaratnya alamat URL, ya, alamat URL tapi lokalan, ya, di komputer kita, ya. Localhost kemudian enter. Nah, langsung tampil, ya. Loh, kok bisa langsung tampil? Iya, karena nama file yang saya buat atau yang saya gunakan di dalam ini itu adalah indeks. Jadi indeks ini kita tidak perlu. Kenapa di sini saya beri nama indeks? Itu supaya pada saat memanggil itu kita tidak perlu mengetikkan nama filenya. Kalau selain indeks itu harus diketikkan namanya. Ini saya ganti, ya, misalkan. Saya ganti jadi formulir. Nah,
Kalau ini saya ganti menjadi formulir, nanti di dalam localhost-nya itu harus diketik sesuai namanya ya. Localhost slash ya formulir titik HTML. Nah gini ya, baru tampil. Tuh. Nah enaknya kalau misalkan saja kita mempunyai file utama ya, file dokumen utama atau tampilan utama di dalam website. Itu kalau mau dibuat server side kita berikan nama indeks. Ya, karena indeks ini secara otomatis nanti akan dipanggil meskipun hanya mengetikkan localhost. Ya, jadi defaultnya itu di dalam localhost itu langsung menampilkan indeks. Nah gini aja udah localhost udah jadi. Ya. Nah nanti dari sini ini bisa kita ketikkan datanya ya. Andi Prakasa, kemudian andi@stekom.ac.id, pria, diploma. Tadi sampai sini ya, sampai pendidikan akhir saja. Hobinya belum. Ya, kalau sudah kita submit. Nah ini tampil ya, tampilan data nama user Andi Prakasa. Data nama user sudah sesuai. Ya. Tampilan data email andi@stekom.ac.id, data email sudah sesuai. Nah ini yang ada di dalam prosesnya tadi. Ya, menampilkan ini. Ya. Tanpa proses nggak bisa. Nah itu di dalam pengaturan pembuatannya ya. Nah ini untuk mengatur prosesnya. Nah kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke dalam pengaturan untuk yang data checkbox ya. Jadi kita buka lagi di dalam Dreamweaver untuk PHP-nya ya. PHP-nya di sini ada di proses data. Jadi ini kita buka di Dreamweaver. Kemudian setelah kita buka di Dreamweaver, di sini bisa kita tuliskan. Jadi if, nah karena kenapa harus pakai if? Karena di sini lebih dari satu pilihan. Jadi satu pilihan dan berbeda-beda itu harus bisa tampil semua. Nah ini bisa kita pakai if ya. Jika is set, ya, nah, is set ini adalah set yang dipilih oleh user. Ya. Jika user menentukan settingnya adalah string post dari apa nih namanya. Nah ini kita buka juga untuk yang HTML-nya ya. Nah ini namanya kita lihat di sini. C nonton ya, kemudian C spot, kemudian C music, CP musik ya. CP musik, C spot, C film, kemudian C travel ya. Nah ini bisa kita buat. If is spot post ya, C musik ya. Maka tampilkan. Nah di sini kita bisa buat ya. Kurung kurawal buka, echo ya. Kemudian string post ya. Oh, kurungnya kurang satu ya. Nah, ya. Echo. Apa nih mau ditampilkan kayak gini ya, tampilkan data. Tampilan data studi. Ya. Titik 2 petik. Titik. Nah, ya. Nah, ini bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian string post ya. C musik.
Ini di dalam pengaturannya. Ya. Kurung kurawal tutup, titik koma. Ya. Nah ini di dalam penentuan. Nah jika ada pemberitahuan seperti ini masih ada kesalahan berarti ya. Masih ada kesalahan perintah pada baris ke-19 ini. Ya. Masih ada kesalahan perintah pada baris ke-19. Kira-kira apa nih perintahnya, kesalahannya ya. Nah ini kita lihat lagi. Ya. Nanti bisa kita cocokkan dengan yang sudah ada. Misalkan saja ini, ya, di sini ada juga nih. Ini langsung ya. Ini langsung. Berarti di sini bentuknya eko dulu baru diberikan ya. Ini bisa juga nih. Ini ya. Nah, ini di dalam pengaturan seperti echo di sini digunakan untuk menampilkan data. Ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturan dari perintahnya ya. Echo string post travel ya. Nah, itu di dalam penentuannya. Ini kebalik antara titik koma dan kurung kurawal ya. Nah, ini udah benar. Ya. Jadi memanggil dulu ekonya, kemudian ditutup ya perintahnya. Ini harus di dalam kurung kurawal. Ini berarti pilihan ya. Pilihan pertama ya. Betul. Kalau langsung ditulis sih bisa, cuma nanti tulisannya banyak ya. Nah ini kita coba dulu aja ya. Kemudian di sini bisa ditambahi kalau misalkan pengen ya titik, petik, koma, spasi, petik ya. Ini ya. Ini menambahkan karakter. Setelah memanggil datanya, kemudian menambahkan karakternya. Ya. Nah itu di dalam pengaturan. Yang lainnya di copy bisa. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Kalau ada 4 pilihan ya kita buat 4 ya. Musik, kemudian ada apa lagi tadi? Film ya, C film, C nonton ya, C musik, kemudian C spot dan CB musik ya dan C travel. Oke. Nah, ini tinggal kita sesuaikan ya, CB musik. Ya, ini harus sama. CB musik ya. Kemudian C nonton. Jika di-set oleh user pilihannya ke C nonton, maka apa yang dilakukan? Tampilkan data C nonton. Ya. Nah ini. Ya. Jika di-set oleh user itu C spot, ya, maka tampilkan data C spot. Ya. Ya, itu. Jika dipilih oleh user atau di-set oleh user C travel, maka
tampilkan C travel. Ya. Jadi ini udah selesai. Ya, itu di dalam pengaturannya. Nah ini saya hilangkan dulu ya, saya hilangkan dulu ini. Jadi hanya ini saja, hanya datanya saja, tidak ada penambahan karakter. Ya. Nah ini saya hilangkan dulu, datanya saja, tidak ada penambahan karakter apapun. Ya, saya simpan. Ya. Kemudian dari indeksnya, ya, saya ketikkan lagi, kuliah, diploma, kemudian film, sama musik, sama traveling. Kalau sudah di submit, nah ini. Yang terjadi apa? Nonton film traveling. Ya, itu. Gak ada tulisan tampilan data pendidikan terakhir, nggak kayak gini nggak ada ya. Jadi cuma on nonton film traveling, nggak ada komanya, nggak ada pembatasnya ya. Karena kita hanya fokus pada pengaturan ini saja, ya. Hanya fokus pengaturan ini saja, ya. Sehingga di situ tidak ada. Nah di sini kalau jaraknya ini saya batalkan ya, tidak saya hilangkan. Penambahan karakternya di sini tidak saya hilangkan, ya. Jadi ada titik, ya, ada petik ya. Ada petik, koma, ini titik duanya keliru nih, keliru. Ini titik dua nggak terpakai ya. Ada koma, kemudian fase. Ya. Saya simpan. Kemudian saya tampilkan lagi ya, submit. Maka yang terjadi apa? Nonton, koma, film, koma, traveling. Nonton film ya. Nonton film, koma, traveling. Ya, itu. Nah ini di dalam pengaturannya. Ya. Nah ini kalau pilihannya cuma itu yang digunakan ya. Film, musik, sama traveling. Loh musiknya kok nggak ada? Nah ini berarti ada kekeliruan ya. Perlu kita lihat lagi ya. CB musik, CB musik. Nah, apakah benar CB musik? Nah kita lihat. CB musik benar ya, pakai C ya. Tapi ceket value-nya kosong. Ya. Nah ini yang menyebabkan datanya nggak tampil, ya. Cuma on gitu saja. Karena value-nya kosong. Jadi value-nya harus di apa namanya ditentukan ya. Main musik. Ya. Dah, enter. Sekarang kita simpan semua. Nah, kemudian kita coba ya, saya reload lagi. Saya isikan lagi ya. Nonton film, main musik. Dah itu tok ya. Submit. Nah, ini ada main musik, nonton film. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Nah, terus kalau mau ditambah tulisan gini gimana? Nah, ini bisa kita tambahkan di atasnya ya. Jadi pada proses data, ini adalah untuk pilihannya. Ya, ini adalah untuk pilihannya. Ya, yang tampil dari data, checkboxnya ya ini. Nah, tulisannya di sini. Eko, ya, petik, tampilan, data, hobi. Ya, titik dua, petik. Itu. Nah, ini bisa kita buat seperti ini ya. Titik koma. Ya. Kemudian yang ini belakangnya di mana? Kita buat di bawahnya bisa ya. Jadi ini itu untuk datanya nih. Kalau pengen dibuat lebih enak dilihat ya ini bisa dibuat di sini ya. Nah gini. Ya.
Nah, ya. Kemudian di sini nanti kita tinggal buat echo, petik, ya, koma. Oh, komanya sudah ada ya, ini ya, komanya sudah ada ini, komanya sudah ada. Jadi untuk ininya sudah ada ya. Ini. Kemudian tinggal dibuat data pendidikan, data hobi ya, data hobi sudah sesuai. Titik, petik, titik koma. Ya. Nah ini caranya seperti ini. Teksnya dulu di awal ya ini. Kemudian data yang ditampilkan. Ya, data yang ditampilkan itu dari ini perintah iset karena ada banyak pilihan ya. Kalau user milih banyak tampil semua, milih sedikit tampil hanya yang dipilih saja. Nah itu namanya iset. Kalau milih musik, ya checkbox musik, apa yang mau dilakukan? Tampilkan di layar data checkbox musik. Ya. Nah prosesnya seperti itu. Save all, kemudian tinggal kita reload lagi. Nanti kita lihat nih hasilnya. Ya. Oh, udah ada ya. Tampilan data hobi, main musik, nonton film, data hobi sudah sesuai. Ya. Nah ini di dalam proses untuk pengaturannya. Kalau diketik nama lain apakah bisa? Bisa saja, nggak ada masalah ya. Nah di sini nanti saya reset, ya, saya ganti misalkan. Nah, ya. Nah misalkan, ya. Pria, pendidikannya sarjana, nonton film, olahraga sama traveling. Musiknya enggak. Submit. Nah ini berubah semua nih. Prakasa Diandi. Ya. Sarjana. Ya. Nonton film, olahraga, traveling. Ya. Data hobi sudah selesai. Kalau hasil penyimpanannya ini mau ditebalkan bisa saja, nggak ada masalah ya. Berarti di dalam masing-masing echo-nya ini nanti ditambahi, ya. Ditambahi tanda petik, ya. Kemudian B, petik, titik, spasi. Ya. Di sini ditutup dengan B, ya. Spasi, petik. Oh, kalau jadikan satu dengan ini bisa, nggak apa-apa ya. Jadikan satu dengan ini nggak apa-apa. Slash B. Ya. Bisa saja. Ya. Nggak ada yang salah ya. Simpan. Kemudian saya coba reload hasilnya. Continue. Oh, ini yang lama ya. Submit. Oh, nggak bisa ditebalkan ya. Ini bisa Anda lihat nggak bisa ditebalkan. B ini bold ya. Perintahnya nggak salah, tapi nggak dikenal. Kita coba strong. Pada, oh musik ya pantesan, nggak kelihatan. Di sini kita coba, nanti kita coba pilih musik ya, B, slash B, oke. Namanya iya apa enggak? Ya, berarti di sini tambah aja. Ya. B, di bagian akhirnya tinggal ditambahi. Slash B. Jadi pembukaan perintah, penutupan perintah. Sekarang kita coba simpan. Kemudian saya reload pada datanya ganti. Nggak suka spot tapi suka musik. Nggak suka traveling. Ya. Submit. Nah ini sudah tebal ya. Bisa ya, bisa. Kalau email mau ditebalkan ya sama dengan ini ya. Nah, ini.
Nah, itu di dalam pengaturannya. Jadi kalau misalkan mau dibuat sama ya tinggal kita blok Ctrl C, kita klik di sini, kemudian Ctrl V, ya. Sorry. Di samping titik 2 ya. Ya, titik. Kemudian di sini ya, echo. Nah, nanti perintahnya ngopi ini, ya bisa. Nah, ini kalau kita pengen membuat lebih variatif. Jadi pilihan nanti tebal semua. Nah, ini nanti ada tambahan. Tambahannya di dalam petik ya. Ctrl C. Nah, ini ditutup dengan Ctrl B. Dah. Ya. Sekarang kita simpan. Kemudian kita reload hasilnya. Tebal semua ya. Prakasadiandi, prakasadiat.com, kemudian pria, sarjana, musik, tentang ini. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi selama kita pengen menggunakan perintah HTML itu harus di dalam petik. Ketika kita berada di lembar PHP. Ya. Jadi PHP dengan HTML berbeda. Sehingga yang bisa dikenali oleh PHP ya perintah-perintah PHP yang tanpa petik itu ya seperti ini, echo, string post, ini tanpa petik. Karena apa? Itu merupakan perintah PHP. Yang tidak perintah PHP, ya kasih petik semua. Ya. Harus di dalam petik. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembuatan, pemrosesan data form ya. Pemrosesan data form di dalam dokumen HTML. Udah jadi. Nah, syaratnya itu harus dijalankan dalam model server side. Kalau dengan model server side, nanti dari browser ini tinggal kita ketik aja localhost. Udah jadi. Ya. Ini. Nah, ini di dalam mengatur pembuatan. Yang kita edit semua yang berada di dalam was portable www. Ya. Nah, yang kita edit ini. Nah, itu di dalam pengaturan formnya. Ya. Tuh, jadi tidak susah ya, ini hanya sebagai pengantar atau pengenalan aja ya tentang proses form. Kalau yang lebih kompleks ada juga nih sampai beratus-ratus baris itu ada juga ya perintah PHP. Ya. Nah, ini beberapa hal tentang form. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah desain web ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah dicoba. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda.